Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. 3 nama baru masuk, STY beri kejutan di round ketiga, penyerang murni siap didatangkan. Ya, permasalahan Leni serang untuk menciptakan sebuah gol dari sisi striker menjadi PR Timnas Indonesia saat ini. Hal itu terbukti pada saat kala Timnas Indonesia bersua dengan Irak ataupun Filipina di round kedua kualifikasi Piala Dunia kemarin. Di mana sekali lagi gol yang tercipta bukan orang lain dari striker yang seakan biasanya mencari cara mendapatkan bola dengan situasi sesulit apapun untuk bisa dijadikan gol. Jelas dengan hal ini Predator mematikan sangat dibutuhkan Sintayong dalam menaungi Timnas Indonesia. Terkhusus pada saat di round ketiga saat Timnas Indonesia akan menghadapi tim langgaran Piala Dunia. Tentunya dari segi mental taktik para pemain yang harus disiapkan mulai jauh-jauh hari, tak terkhusus seperti yang kita bicarakan tadi, kita masih membutuhkan sosok Predator striker yang housecool untuk bisa bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia di round ketiga nanti. Dari hal itu telah terdapat 3 nama yang baru masuk untuk menjadi pemain baru Timnas Indonesia. Siapakah dia? Menarik untuk disimak dan bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus berita selengkapnya. Ya, Timnas akan kesulitan untuk mendapatkan peluang pencetak gol. Mungkin inilah sebuah kata yang cocok yang bahkan bisa terjadi dan diprediksi akan benar pada saat di round ketika nanti. Maka Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim yang memiliki peringkat terendah dari 18 negara yang telah masuk ke ronde ketiga. Di mana 18 tim itu terdiri dari negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, dan juga Iran. Sedangkan Timnas Indonesia dan Palestina sendiri mencatatkan namanya untuk pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Untuk Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara wakil Asia Tenggara atau ASEAN yang lolos ke putaran ketiga dan selangkah lagi menuju ke Piala Dunia 2026. Sedangkan Vietnam dan Thailand yang menjadi langganan lolos, mereka justru tumpang pada babak kedua. Dari perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada diprediksi tidak akan mudah. Sebab di putaran ketiga zona Asia ini timnas lain dihuni oleh sederet timnas yang tangguh dan jauh lebih unggul dari segi peringkat FIFA. Sebagai informasi, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ada 18 tim yang dibagi menjadi 3 grup yang masing-masing dihuni oleh 6 negara. Sebelum dibagi menjadi 3 grup, 18 tim tersebut dibagi menjadi 4 pot yang ditentukan melalui peringkat FIFA masing-masing negara untuk selanjutnya yang diundi. Dan saat ini Indonesia masuk ke dalam pot 6 drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Oleh karena itu, Timnas Indonesia diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan peluang menciptakan gol. Nama di sisi lain jelas Sintayong membutuhkan sosok predator di dindi depan Timnas Indonesia. Seperti layaknya oleh Romani, Milan Manhoef, dan juga Tim Waterin. 3 sosok nama tersebut diganti-gantikan akan memperkuat Timnas Indonesia di lini striker. Ya, Sintayong dan juga PSSI tidak ada henti-hentinya untuk Mama Lover perkembangan Timnas Indonesia lebih kuat lagi. Mereka tak berhenti menambah pemain keturunan level tinggi untuk bisa bersaing di round ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Dari oleh Romani sendiri, jelas Sintayong sangat ingin membutuhkan sosok Ole yang dinilai cocok untuk berada di striker Timnas Indonesia. Untuk Ole sendiri, saat ditanya Ole sudah setuju untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Di mana Ole menjadi perhatian khusus mengingat ia sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai kemungkinan memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini mengatakan sebuah kehormatan mendapatkan ajakan memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun pada akhir-akhir ini Ole ditimpa cedera, namun kepercayaan Sintayong terhadap Ole tak diragukan lagi. Pemain yang bermain di FC Utrecht itu mencetak 1 gol dari 15 penampilannya di era divisi. Dat is Indonesië. Indonesië, ja. Mijn oma is daar geboren. Ja. Dus, Wat gebeurt er dan? Willen ze je binnenhalen? Of wat, ja, ik heb het even niet gecheckt nog. Dat is een understatement. Er zijn wat gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische voetbal. Je hebt die gesprekken al gehad? Ik heb die gesprekken gehad.
Ja, sowieso ook een hele eer, omdat mijn oma is daar geboren en Ja. mijn moeder heeft daar ook. Dus aan die kant heb ik sowieso veel verhalen en ook wel gevoel bij. Oli Romani ini pemain muda kita yang lahir pada 20 Juni tahun 2000, sekarang bermain di FC Utrecht, memang di liga atas di Eredivisie. Nah, apakah dia akan didatangkan? Nah, itu kan banyak yang sudah rumor itu berhembus. Kemarin ya dalam sebuah podcast dia sudah mengatakan bahwa sudah dihubungi, sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum ya PSSI Pak Erik. Ya, tim Waterin. Ya, predator Liga 3 Belanda ini dilirik Sintayong untuk membantu lini depan timnas Indonesia. Setelah ramai menjadi sorotan tentang ketajaman timnas Indonesia, kini sektor lini depan timnas Indonesia berpotensi diperkuat tim Waterin. Pasalnya meski berada di Liga 3 Belanda, seperti yang dikutip dari Transfermarkt.com, pada musim ini tim Waterin berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist dari 19 permainan bersama The Travers. Di mana striker muda tersebut dikenal memiliki insting gol yang tajam. Ia juga memiliki kelebihan lain yang dapat diuntungkan oleh timnas Indonesia. Memiliki postur tinggi badan 193 cm. Jelas tim Waterin akan menjadi senjata mematikan untuk lini depan timnas Indonesia. Ya, nama selanjutnya ada Milian Manhoef. Timnas Garuda secara terus-terusan memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Salah satunya pemain asal Belanda berpelastaran Suriname, Milian Manhoef, ia sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Di mana pemain muda ini merupakan sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Manhoef memperkuat tim Championship Stoke City. Sebelumnya Manhoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda di Eredivisie. Ia bermain sebagai posisi penyerang dan sayap, namun pemain setinggi 179 cm ini juga bisa ditempatkan pada posisi striker. Pada musim ini Milian Manhoef memang terhitung produktif sebab dari total 22 pertandingan di semua ajang, Manhoef sudah mencetak 6 gol dan 3 assist. Yang menjadi catatan dari 6 gol tersebut semuanya tercipta di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda atau yang disebut dengan Eredivisie. Jelas dengan keberadaan para pemain striker yang akan didatangkan tersebut akan menambah kualitas tersendiri bagi permainan depan timnas Indonesia. Ya, dengan perkembangan timnas Indonesia yang pesat saat ini, Coach Shin dan juga PSSI penggebrak para pemain timnas untuk menjadi pondasi landasan yang kokoh. Dan dengan mendatangkan para pemain muda, hal ini juga untuk masa depan timnas Indonesia agar bisa estafet ke depannya. Jelas di round ketiga nanti tidaklah mudah. Seperti yang kita bicarakan tadi, timnas Indonesia akan kesulitan memiliki peluang. Namun dengan kedatangan para striker tersebut dapat mengubah jalannya pertandingan dan mengubah sesuatu bola yang sesulit apapun bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Ya, jadi itulah tadi 3 nama baru masuk STY beri kejutan ke timnas Indonesia di round ketiga.